Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kemarin kita mengenai tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh perempuan yang bernifas. Kemudian menjelaskan bahwa yang harus dilakukan oleh perempuan yang bernifas adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Itu ada 4 hal: sholat, doa, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Ditambah dengan hal-hal yang haram dilakukan oleh orang-orang yang junub. Juga ada 4 yang tadi, 4 yang ini sama. Dan berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Jadi 6. Kemudian ditambahkan haram berpuasa 7, tolak 8, melewati masjid jika takut mengotori masjid 9, menyentuh bersentuhan kulit antara lutut dan pusar tanpa penghalang 10, dan bersuci dengan niat ibadah 11. Jadi ada beberapa, kalau di dalam kalau di dalam penjabarannya sepertinya ada sampai 10 saja, karena berdiam diri di masjid dengan karena apa ini yang digabung dalam penjelasannya itu hanya 10. Ya yang penting itu tadi semua yang digabung. Masul mushaf paham dulu kan? Memegang mushaf dan membawa mushaf itu dijadikan satu sehingga hanya ada 10 pada prakteknya. Kalau di sini kan di bisa ya, masul mushaf paham dulu begitu. Kemudian kemudian baru menjelaskan secara satu persatu, secara terperinci satu persatu. Yang pertama tentang sholat. Meskipun sholat itu sunnah atau sholat jenazah dan juga sujud syukur dan sujud tilawah, maka hal ini haram dilakukan oleh perempuan yang haid dan nifas. Jadi dalam ibadah wali fardhu itu, sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk dalam kategori sholat, maksudnya disamakan dengan sholat. Dalam permasalahan apa? Karena syarat-syarat boleh melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, syarat-syarat sahnya itu sama persis dengan sholat. Oleh karenanya dimasukkan dalam permasalahan sholat. Namun dalam permasalahan sholat ada 2 masalah yang sangat penting, yaitu ja'al mane dan zalal mane. Kalau di sini turubil mane bahasanya. Biasanya yang sering kita dengarkan dalam istilah ini itu ja'al mane, zalal mane. Yang pertama dibahas oleh Kiai Musonef adalah tentang zalal mane. Ini keterangan zalal mane yang baru kalau terangkan tahun ini di UIN itu, karena mengambil dari Al-Ibana wali fardhu ini, dari Bishwal Karim. Kalau orang itu haid atau nifas, suci sebelum keluarnya waktu, walaupun hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram atau lebih, maka dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut dengan 2 syarat. Jadi suci sebelum keluarnya waktu, walaupun hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram atau bahkan lebih banyak, maka berarti dia wajib mengqadha sholat tersebut dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, bebas dari maneknya harus sekadar waktu yang cukup untuk melakukan bersuci. Begitu juga syarat-syarat sholat yang lain, seperti halnya suci itu kan berarti bersuci dari hadas atau najis. Kalau syarat-syarat sholat yang lainnya seperti menutup aurat, begitu. Jadi pokoknya cukup
waktu bebas dari mandinya itu selama waktu yang cukup untuk bersuci dan melakukan syarat-syarat sholat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bebas dari mandinya harus selama waktu yang cukup untuk melakukan sholat tersebut seringan mungkin. Seringan mungkin. Wajib juga memiliki 2 hari selesai. Kemudian selain mengkodok waktu yang tadi ketika mandinya hilang, juga wajib mengkodok waktu sebelumnya kalau memang bisa dijamak. Tidak serta-merta simpel begitu, ada syaratnya juga. Syaratnya apa? Terbebas dari maneh, terbebas dari maneh selama waktu yang cukup untuk digunakan 2 fardu dengan paling ringan, dengan waktu yang paling ringan, dengan kemungkinan yang paling ringan, dan juga bersuci. Jadi begini, diterangkan oleh Kiai Musonef juga biar agak paham ini gimana kok ada syarat-syarat yang baru. Contoh, suci sebelum keluarnya waktu asar 5 menit. Jadi zuhur tinggal 5 menit, dia suci. Dia zuhur tinggal 5 menit, dia asar ya. Asar tinggal 5 menit, suci. Jadi 5 menit kemudian masuk waktu maghrib, ya kan? Asar tinggal 5 menit, dia suci. Maka bagaimana yang wajib dia lakukan? Karena 5 menit ini cukup untuk melaksanakan sholat seringan mungkin, ya. Sudah cukup untuk digunakan mengucapkan takbir juga. Berarti asarnya wajib, zuhurnya juga wajib. Tapi 5 menit ini dia kemudian terus sucinya, gak ada menit lagi yang datang. Jadi contoh, mana itu kan gak mesti head. Panjenengan kalau membayangkan itu masih kok maksudnya gimana kok manit lagi datang, kok manitnya kok datang lagi. Contoh begini, orang suci dari haid akhir asar ya, 5 menit. Terus sehat, suci terus menerus. Maka ya berarti jelas yang wajib qadha asar plus zuhur. Beda dengan kasus yang kedua. Begitu. Sama, sucinya sebelum maghrib 5 menit, tapi ternyata setelah maghrib 1/4 jam dia ayanan atau gila. Jadi ada 2 manek yang datang. Yang sebelumnya hilang, ba'da maghrib datang manek yang lain. Makanya ada syarat-syarat yang dijabarkan di sini itu karena mempertimbangkan jika ada 2 manek, satunya hilang, satunya datang lagi, begitu. Atau untuk orang-orang yang punya penyakit gila yang kumat-kumatan. Selama gila itu sebenarnya dia nggak ada kewajiban untuk sholat, tapi perlu mempertimbangkan jaal maneh dan jaal maneh gitu. Kalau sembuhnya gila itu cukup untuk digunakan bersuci dan juga syarat-syarat yang lainnya, cukup digunakan untuk melaksanakan sholat asar misalnya tadi, asar dan juga zuhur, karena dia waktu asar tuh wajib juga qadha zuhur, berarti juga asar plus zuhur, maka berarti wajib untuk qadha asar plus zuhur. Paham ya? Sebenarnya jangan paham ini. Sama kayak tadi kan? 5 menit sebelum maghrib suci dari haid. Setelah maghrib 1/4 jam, jadi masuk waktu maghrib 1/4 jam dia ayanan. Berarti ada waktu sekitar 20 menit ya kan? Maka tetap dia wajib untuk qadha zuhur dan juga qadha asar, karena 20 menit itu cukup untuk digunakan bersuci. Cukup digunakan untuk zuhur plus asar. Paham ya? Nanti akan ada penjabaran lagi tapi setelah yang masalah yang kedua. Kita bereskan masalah yang kedua dulu. Masalah yang kedua itu jaal maneh.
Kalau tadi zal mane syaratnya demikian, ini zal mane. Ketika seorang perempuan haid ataupun nifas di awal waktu ataupun di tengah-tengahnya, dan haid nifasnya ini sampai menghabiskan waktu sisanya, dalam artian dia haid terus haid sama nifasnya terus gitu, maka wajib setelah mananya hitam mengqodoi sholat tersebut dengan syarat dia menemukan waktu yang cukup untuk digunakan sholat dan bersuci jika tidak bisa untuk jika tidak mungkin didahulukan. Oke. Kita ulang lagi. Jadi kita jalan mana? Ketika haid dan nifas datang di waktu sholat, setelah melewati waktu yang cukup untuk digunakan sholat dan bersuci jika memang tidak mungkin didahulukan, tidak mungkin dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Ada beberapa orang itu yang nggak bisa bersuci itu didahulukan, nggak bisa. Contoh, orang yang istihadah, ya kan? Orang yang punya hadat yang terus menerus, dia nggak bisa bersuci kok belum zuhur sudah bersuci, nggak bisa. Maka orang yang begini, ketika jahal manik, waktu yang sudah terlewati itu harus cukup untuk digunakan sholat dan bersuci. Harus bersuci, karena dia tidak mungkin melakukan bersuci sebelum masuk waktu sholat. Bisa dipahami ya? Atau waktu sholat sebelumnya ini full gila, nggak bisa ya bersuci kalau gila-gila, nggak bisa kan. Kalau tadi kan istihadah, sekarang misal gilanya itu gila yang makan, jadi zuhur dia itu full gila gitu, asar sembuh lah, ternyata lah sekedar kumat malih. Nanti dulu penggambaran bersuci yang tidak bisa didahulukan, bersuci yang tidak bisa dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Bisa dipahami? Nah, jadi makanya kalau semisal bersuci yang ini tidak bisa kita lakukan sebelum masuk waktu sholat, andaikan waktu yang terlewati cukup untuk dilakukan sholat sesering yang mungkin dan juga bersuci yang tidak bisa dilakukan, kok dia belum sholat, kan berarti sholat tersebut wajib untuk diqadha. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Jadi ada ketentuannya gitu. Contoh, bagaimana? Masuk waktu sholat setengah jam, terus haidnya datang, dia belum sholat, ya jelas, maka berarti dia wajib untuk qadha sholat. Ya maklum, setengah jam cukup sekali untuk digunakan bersuci dan juga sholat. Contoh lagi, masuk waktu asar, bersamaan dengan masuk waktu asar datang haid, keluar darah haid, begitu kan? Lautur al-haid ma'aduhu di waktu asri. Jadi datang itu bersamaan dengan masuknya waktu asar. Yuk ada terus pas dilalah mencuci ngecek ternyata haid, maka jelas nggak wajib mengqadha sholat asar. Ini nggak ada masalah ya. Memahami yang ja'al manik sepertinya lebih mudah. Yang repot itu panjenengan memahami yang zal manik, karena ada beberapa syarat tadi, syarat yang cukup digunakan untuk dua fardu gitu loh, ya kan? Ini misal sucinya waktu asar, maka bisa wajib qadha zuhur juga kalau memang suci asar ini dia tetap dalam keadaan suci selama waktu yang cukup untuk digunakan taharah, cukup waktu untuk digunakan sholat asar dan juga sholat duha seringan mungkin. Begitu juga kalau misal sucinya waktu isya. Bisa dipahami ya? Bisa gampang menggambarkan itu kalau semisal kita pakai contohnya gila. Kalau pakai contohnya gila itu nanti akan lebih mudah untuk paham. Gila yang kumat-kumatan tadi. Kalau pakai contohnya darah itu agak darah sama gila gitu. Kalau darah dua-duanya darah itu agak lumayan rumit nanti menggambarkannya. Kalau masalah ja'al manik, ada lagi yang masalah ja'al manik.
ada ketentuan dalam jalan maneh itu semisal dia nifas di awal waktu, terus nifasnya menghabiskan waktunya, maka berarti baru wajib qadha ya kan? Baru wajib qadha ketika nanti suci. Beda, semisal nifas itu kan waktunya minimal adalah sebentar lah. Kita contohkan Sayyidah Fatimah melahirkan di waktu Isya, permulaan waktu Isya. Terus nifasnya lahduh. Setelah nifas lahduh suci, maka berarti dia dalam waktu itu masih menjumpai banyak waktu yang cukup untuk digunakan sholat dan bersuci, sehingga ya berarti tidak perlu untuk qadha apapun karena bisa melakukan sholat pada waktunya. Begitu maksudnya. Jadi apa yang dimaksud dengan wastaghraqal haid wan nifas baqiyatal waqti, itu maksudnya demikian maksudnya. Jadi haid dan nifasnya sampai menghabiskan sisa waktunya sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat tersebut di dalam waktunya. Kalau tidak sampai menghabiskan sisa waktunya, ya berarti jelas yang wajib bukanlah qadha melainkan melakukan sholat pada waktunya. Sampai dipaham? Sampai dipaham bukan? Yang zalal maneh sampai dipaham bukan? Zalal maneh diulang bukan? Zalal maneh diulang. Nah, zalal maneh kalau yang zalal maneh lebih mudah dipaham, kalau yang zalal maneh agak sulit. Bagaimana ketentuannya orang-orang yang berhenti haid dan juga nifas ini kemudian wajib mengqadha sholat? Ketentuannya adalah jika seseorang yang haid ataupun nifas ini suci sebelum keluarnya waktu, walaupun hanya cukup untuk digunakan membaca takbiratul ihram ataupun lebih, hanya cukup digunakan untuk baca takbir loh sudah wajib qadha. Sudah wajib qadha. Apalagi lebih, maka wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Tapi ada syaratnya, 2 syarat. Syarat yang pertama, tetap selamat dari maneh, tetap terbebas dari maneh. Ini kan zalal maneh kan berarti bebas dari maneh toh? Tetap terbebas dari maneh selama waktu yang cukup digunakan untuk bersuci dan juga melakukan syarat-syarat sholat yang lainnya. Bersuci, nutup aurat, cari kiblat, menghadap kiblat gitu loh. Kan banyak syarat sholat yang lainnya. Kayak itu butuh waktu loh. Menuju ke tempat bersuci, terus mau pakai ruku, terus menuju ke tempat sholat, ini kan membutuhkan waktu. Nah ini cukup untuk digunakan ini, melakukan syarat-syarat sholat pertama. Yang kedua, waktunya cukup digunakan untuk melaksanakan sholat tersebut seringan mungkin. Andaikan ini berhentinya di waktu zuhur, maka berhenti syaratnya sampai di sini. Misal, zuhur tinggal 5 menit. Zuhur tinggal 5 menit. Suci. Berarti wajib qadha sholat zuhur karena jelas 5 menit waktunya cukup sekali untuk digunakan takbir, bahkan lebih, ya kan? Tapi syaratnya wajib qadha zuhur ini kalau memang dia sucinya dari haid ini bertahan selama waktu yang cukup digunakan bersuci plus syarat-syarat sholat dan juga cukup digunakan untuk melakukan sholat zuhur seringan mungkin. Kira-kira berapa menit? Bersuci plus sholat 10 ya cukup ya, kira-kira 10 menit cukup untuk digunakan. Ya bersuci itu gak usah dibayangkan samuran dan sebagainya, gak usah. Yang penting pokoknya nantinya cukup wudhu, terus pakai ruku, terus sholat zuhur, begitu. Andaikan asar kan mau kan zuhur kurang 5 menit, kok sucinya bertahan sampai asar lebih 5 menit, berarti tetap wajib qadha zuhur. Paham? Lu kok ternyata asar pas gila. Not bener. Gila. Asar pas gila. Berarti kan cuma ada waktu 5 menit ya. Dia suci itu cuma punya waktu 5 menit.
digunakan bersuci, digunakan menutup aurat, digunakan sholat, maka berarti nggak ada kewajiban sholat duhur sama sekali. Paham? Paham, Derek? Bulat nih? Soalnya kan baru kan panjenengan memahami demikian. Sebelum-sebelumnya kan pokoknya waktunya cukup untuk membaca takbiratul ihram, makanya wajib pada sholat duhur. Ternyata ada kelanjutannya, syaratnya. Syaratnya kelanjutannya pokoknya waktu yang dia suci selamat dari manik ini cukup digunakan untuk bersuci, melakukan syarat-syarat sholat yang lainnya, plus melakukan sholat tersebut, sholat duhur, tadi contohnya sholat duhur, sering yang mungkin. Melakukan sholat duhur plus bersuci kita butuh waktu 10 menit. Ini gambarannya. Duhur sisa 5 menit. Dia suci dari haid, bon, ya kan? Wajib kodok duhur jelas, karena cukup digunakan untuk baca takbiratul ihram. Tapi wajib ini syaratnya kalau semisal selama dia suci ini sampai bisa 10 menit sucinya, dia ini tidak ada manik sholat selama 10 menit dari mulai suci, begitu loh. Sucinya kan zuhur sisa 5 menit. Berarti dia harus bebas dari manik minimal 10 menit baru betul-betul wajib kodok zuhur. Paham? Baru betul-betul wajib kodok zuhur. Andaikan sampai asar lebih 5 menit kok memang masih betul-betul suci, yo sehat walafiat, yo nggak gila, nggak pingsan, nggak ayam, nggak ada manik-manik sholat yang lainnya, nggak ada yang datang, misal berarti kan sudah terlewat waktu 10 menit, maka kodok duhur ini wajib. Paham? Kebalikannya kalau nggak 10 menit, semisal ternyata dia itu betul suci 5 menit sisa dari waktu duhur. Ternyata asar awal ini datang manik baru. Contoh, datang manik barunya ini adalah melahirkan nifas, contoh nifas. Jadi berhenti dari haidnya duhur sisa 5 menit, nifasnya awal asar. Paham? Jadi waktu dia suci cuma 5 menit kok. Kan ada timbul pertanyaan, loh 5 menit ini saya wajib kodok duhur gak ya? Kan akan timbul pertanyaan, ini kalau dibuat takbiratul ihram cukup, tapi kan 5 menit ini kita gak cukup untuk digunakan sholat bersucinya plus syarat-syarat yang lainnya, maka berarti karena cuma 5 menit gak cukup digunakan sholat plus bersuci, tidak ada kewajiban untuk sholat duhur kodok. Paham? Nah, lumayan kan kayaknya? Lumayan kayaknya ya, nyambung penggambarannya loh ya. Sama, saya juga waktu pertama kali baca ini, gimana ini kok ada 2 manik? Agak lumayan begini. Ternyata ketika sudah lumayan tahu penggambarannya, oh maniknya kalau enak yang polinnya itu berbeda maniknya. Kalau maniknya sama ya nggak usah dicontohin, repot nanti memahaminya. Oh, ada tambahan kasus lagi. Kalau semisal sucinya itu pas asar sama pas isya, ya kan? Kalau tadi kan sucinya pas zuhur. Zuhur kan enak, gak ada kaitannya dengan sholat sebelumnya, ya kan? Gak ada kaitan dengan sholat setelahnya, juga sholat sebelumnya, ya kan? Kalau ternyata sucinya pas asar sama pas isya, maka ada tambahan lagi yang harus teman-teman pahami. Waktu yang suci tadi, biar terbebas dari manik, bukan hanya cukup untuk digunakan sholat asar saja, tidak, tapi juga harus cukup digunakan sholat duhur juga. Jadi waktu dia terbebas dari maniknya harus lebih banyak, agar kemudian dia wajib mengkodok asar plus duhur. Paham? Jadi kan kalau tadi 10 menit, ya kan? Karena cukup untuk bersuci plus sholat duhur 1.
Kalau semisal sholat asar, jadi di akhir waktu asar, asar kurang 5 menit, begitu? Kira-kira untuk sholat asar, zuhur plus bersuci, itu orang butuh kira-kira 15 menit. Kita gambarkan lah seminimal mungkin itu. Jadi 5 menit untuk zuhur, 5 menit untuk asar. Itu kebanyakan ya kayaknya ya. 5 menit zuhur itu kan kebanyakan ya. 3 menit ya. Yos 5 menit kalau guys. 5 menit. Ini digambarkan 5 menit ini adalah akhofi mungkinin. Kemungkinan yang paling ringan melaksanakan sholat zuhur dan juga asar. 5 menit, asar 5 menit, zuhur 5 menit, bersuci. Berarti syaratnya dia tetap wajib untuk qadha asar plus zuhur, yaitu adalah ketika waktu dia terbebas dari mani ini sampai mencapai 15 menit. Maka dia baru tuh wajib qadha sholat asar, wajib qadha sholat zuhur. Kan kemudian janggal kan, kalau waktunya tidak sampai 15 menit. Misal waktunya ini cuma cukup untuk sholat asar tok, tapi nggak cukup untuk sholat zuhur. Maka bagaimana yang wajib? Kan? Ada pertanyaan begitu kan akhirnya. Semisal hanya cukup untuk waktu sholat asar saja, ya berarti wajibnya asar tok. Bukan perlu sholat zuhur karena tidak. Sebentar, mana ibaratnya? Bulat ya, dia lumayan kan? Oke, sampai di situ aja ya. Maksud terang-terang yang selanjutnya ya. Tidak ada membulat nanti ya. Pokoknya tadi kalau mau wajib dua-duanya harus tambah satu sholat satu lagi waktunya, begitu kan ya? Beres. Kau sudah dilanjutkan keterangannya nanti nama bulat teman-teman. Beres. Sebenarnya itu ada nanti kalau semisal menjumpai di akhir asar 2 rakaat asar, di awal maghrib 2 rakaat maghrib. Nanti yang wajib sholat apa? Kan ini berkaitan dengan jalannya juga dalam double gitu loh kan. Tapi nggak usah. Yes, nanti guys. Kalau jenengan ini sudah lumayan paham, tahun depan saya terangkan akan lebih lagi. Yes. Selesai. Jalan dan jalan. Yang kedua tawaf. Tawaf juga harus dilakukan oleh perempuan yang haid dan juga nifas. Dalilnya tawaf itu sama seperti sholat, hanya saja Allah menghalalkan berbicara dalam tawaf. Juga dalil yang lainnya, Rasul itu pernah dawuhi Sayyidah Aisyah, pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau itu dalam keadaan haji haid, isna'i ma yasna'ul hajju wa yuralatu fi al-bil baiti. Kamu boleh melakukan semua rangkaian ibadah haji, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji, kecuali satu, tidak boleh tawaf di Baitullah. Jadi wukuf boleh, maghrib boleh, balap jumroh boleh, dan sebagainya, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang haji boleh semua, kecuali satu tok tidak boleh tawaf. Dan juga mestinya nanti kalau tidak boleh tawaf, berarti yang berkaitan dengan tawaf juga kan tidak boleh. Sholat sunahnya tawaf nanti maksudnya ke sholat yang tadi ya. Nah, ulama sepakat orang haid dan juga nifas haram melaksanakan tawaf, dan juga sepakat bahwa tawafnya baik fardu maupun sunnah tidak akan sah, dan sepakat bahwa tidak boleh melakukan rangkaian ibadah haji kecuali tawaf dan 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Semuanya boleh kecuali 2 hal ini. Sebenarnya sa'i pun juga mestinya boleh, mestinya kan? Sa'i kan boleh. Cuma ya itu kita perlu mempertimbangkan kalau sa'i itu lewatnya bagian masjid atau tidak, kan begitu. Karena sa'i kan ada di berdekatan dengan area masjid, walaupun mas'a itu bukan area masjid. Jadi kalau misal orang yang ada di mas'a itu nggak masalah. Saya pernah dapat tiba ini dari yang pernah bahas ini kayaknya kalau tidak salah
Jadi masalah itu bukan area Masjidil Haram. Misal orang head kok pingin vibes-nya udah masjid gitu loh, tapi di luar masjid kepanasan misal, maka masuk area mas'ah. Ada pintunya di mas'ah, ada pintunya. Di masuk area mas'ah. Mas'ah itu tempat orang sa'i, tempat jalannya orang sa'i. Jadi area situ bukan termasuk Masjidil Haram. Seperti itu. Oke, gak maknanya semua sekali ternyata ya. Gara-gara jalan mati dan jalan kata itu Robi Muhammad Islam. Ya, ini belum ada kan? Mahal kan? Oke, selesai ya. Terus dari segini saya juga mau ada kalau akhiri pengampunan iman kata. Mungkin-mungkin pelajaran ini bisa menambah berikan kefahaman. Amin. Dulu yang mendorongkan kawan. Al-Fatihah. Sudah saya siapkan coret-coretan tadi itu. Kalau menjumpai satu kata salah, kemudian nanti kembali lagi yang wajib foto apa yang tadi menjenengan dasarnya mawon sesuatu hampir angkat tangan. Nanti kalau saya lanjutkan sepertinya ingin mau kayak langsung. Oh, ini kayaknya agak sulit pemahamannya, asal ya kayaknya ya. Coba subuh tadi kita neranginnya, insya Allah untuk apa mau begini. Ini kan soalnya saling berjuang. Otaknya berjuang, perutnya juga berjuang. Makanya agak lumayan, misal orang bisa pemahamannya 100%, dia hanya ada di 70% sebenarnya. Apalagi kalau pemahamannya biasanya kecepatannya cuma 70. Oh, jadi 40%. Ya, jangan bosan contohkan yang bawahnya, yang ada contohkan. Ya, maksudnya kayaknya berdampak juga memahami hal-hal yang sulit itu ketika waktu nakal. Jadi tidak fokus seperti itu. Yang bolehlah nanti panjang kalau misal mau tolongan cari waktu-waktu yang sudah kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.